Inta Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari nomor 2371, beliau bersabda berkenaan dengan kuda, al-khailu li thalathatin, li rajulin ajr, wa li rajulin sitrun, wa ala rajulin wizrun, fa amma alladhi lahu ajrun fa rajulun rabataha fi sabilillah, fa atala laha fi marjin aw rawdah, fama asabat fi tiyaliha ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات ولو أنها قطعت تيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها أو أرواثها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات وهي في ذلك الرجل أجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر ورجل ربطها فخرا ورياء وبواها ونيواها لأهل الإسلام فهي عليه وزر. Kuda itu ada 3 macam, kata Nabi SAW. Kuda bagi seseorang yang pemiliknya menjadi pahala, dan kuda bisa menjadi penutup kebutuhan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya, dan kuda yang bisa menjadi dosa bagi pemiliknya. Adapun kuda yang mendatangkan pahala adalah kuda seseorang yang ia tambat di jalan Allah. Ia banyak berdiam di padang rumput atau di kebun. Maksudnya disendirikan kuda itu khusus nanti dipelihara, digemukin untuk berperang, dipakai perang di jalan Allah. Maka apa saja yang dimakan oleh kuda itu selama diikat di padang rumput atau di kebun itu, maka pemiliknya mendapat pahala kebajikan dari setiap punyaan kuda tadi. Karena dia niatkan kuda ini untuk berjihad di jalan Allah, maka semuanya pahala. Dan seandainya talinya putus lalu mendaki 1 atau 2 tempat tinggi, maka jejak dan kotorannya menjadi pahala-pahala kebajikan baginya. Kalau kuda itu lepas lalu kemudian dia lari ke gunung, setiap langkah biasanya menanjak, maka dia mengeluarkan kotoran kuda itu. Semua langkahnya, semua kotorannya jadi pahala bagi pemiliknya. Karena dari awal dia niat ini adalah kuda wakaf di jalan Allah untuk jihad, ya. Maka dari kuda itu ia akan mendatangkan pahala bagi pemiliknya yang banyak. Sampai sini dulu teman-teman sekalian. Sebagian ulama mengatakan bisa masuk dalamnya apapun yang digunakan untuk atau diwakafkan untuk jalan Allah. Seperti kasus orang mewakafkan mobil, kalau zaman sekarang ambulans misalnya, untuk dipakai umum, sabilillah, gratis, siapapun yang boleh pakai, muslim. Hampir sama dengan itu. Jadi setiap kali dipakai dia akan pahala. Diisi bensin dia pakai pahala. Mana-mana pahala semua. Atau dia wakafin motor, atau dia wakafin apalah, ya. Yang jelas tunggangan. Apalagi kalau memang itu dipakai di jalan Allah. Misalnya beli pesawat tempur pada saat mau perang, beli tank, beli apa segala macam. Ini masuk seperti hadis yang dijelaskan. Kemudian kuda yang bisa memenuhi kebutuhan dan menjaga kehormatan pemiliknya adalah kuda yang diikat oleh seseorang karena ingin menjaga kehormatan diri, tidak minta-minta, dan ia tidak lupa akan haknya Allah pada leher ataupun punggung kuda itu. Maka kuda itu akan menjadi penutup kebutuhan baginya. Maksudnya adalah kuda ini dirawat, kapan dia butuh dia keluar cari rezeki dengan kuda itu, ditunggangi sama dia. Nanti kemudian dikembalikan lagi, diikat lagi di kandangnya. Nah, selama kuda ini masih ada, dia makan, dia berdiri di kandang itu, tetap ada pahalanya. Sampai kotorannya pun akan menjadi pahala bagi pemiliknya. Kalau dia gunakan kuda itu jasa untuk mencari rezeki yang halal. Dan yang terakhir adalah kuda yang mendatangkan atau menjadi dosa bagi pemiliknya. Kuda yang ia tambat atau kuda yang ditambat oleh seseorang hanya sebagai kebanggaan. Dirawat untuk menjadi kebanggaan, riya, pamer, dan memusuhi orang-orang Islam. Maka kuda itu akan mendatangkan dosa baginya, bagi pemiliknya. Maksud daripada hadis ini teman-teman sekalian, kalau kuda itu halal dagingnya, halal dipelihara,
Dan dari kuda bisa mendapatkan pahala, dari hewan ternak bisa mendapatkan pahala. Sama kalau orang beternak dengan niat, kalau kuda misalnya itu dipakai jihad, atau dia ternak sapi atau kambing dengan niat ini nanti dipakai untuk kurban misalnya di Idul Adha. Sampai para sahabat itu, mereka 6 bulan sebelum Idul Adha, mereka sudah pelihara kambing. Mereka sudah beli, mereka sudah pelihara, sengaja digemukkan. Kemudian pada saat Idul Adha tiba, hewan-hewannya sudah pada gemuk, kemudian disembelih untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, itulah sederet adab atau etika yang selalu dipelihara oleh seorang muslim terhadap hewan karena taat kepada Allah dan Rasulnya.